Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heriadi, berasal dari Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Stit Mustafa Ibrahim Al-Islahuddini, dan saya salah satu peserta PKDP Angkatan ke-6 Pertais 14 Mataram, PTP UIN Mataram. Pada saat ini saya akan merekam proses pembelajaran yang berada di kelas, yaitu semester 5 Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam pada mata kuliah Analisis Teks Media. Pada hari ini kita akan membedah atau membahas terkait materi tentang analisis pesan dalam berita. Inilah video selengkapnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Sehat? Sehat. Sudah semuanya? Sudah. Baik, silakan pulpennya dilepas. Oke, pulpennya dilepas, kertasnya dilepas, fokus perhatian kepada saya. Sebelum saya kasih tugas, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi terkait tentang analisis pesan dalam berita. Teman-teman semuanya sudah tahu ya bahwasanya apa itu berita ya. Jadi sedikit, berita itu adalah sebuah informasi yang disampaikan oleh media ya, yang dimana berita tersebut dicari oleh seorang wartawan di lapangan yang mengumpulkan fakta, data yang faktual atau yang lingkungan kita sekitarnya. Jadi berita itu banyak jenisnya teman-teman ya. Itu ada berita hard news seperti yang tertuliskan di depan itu. Hard news itu artinya ya berita yang terkini, yang penting. Yang terkini penting itu artinya berita yang baru-baru terjadi. Misalnya teman-teman itu menemukan sebuah kecelakaan, ya, sebuah kecelakaan atau mungkin gempa atau mungkin pencurian, kebakaran, dan lain sebagainya. Itu merupakan berita penting yang harus segera. Oke, berita yang kedua, misalnya kita bisa lihat soft news, yaitu bersifat menghibur atau menarik perhatian dan tidak terlalu mendesak. Nah, artinya teman-teman di sini sering menonton entertain, ya, entertain dalam TV itu sepertinya seperti menghibur, misalnya dalam acara Inbox. Berita yang kedua. Selanjutnya ada juga berita namanya berita Vices, atau bisa baca, yaitu berfokus pada kisah menarik, yaitu memberikan wawasan lebih dalam. Ada berita investigasi. Apa itu berita investigasi? Yaitu mengungkapkan informasi tersembunyi, mencakup masalah sosial, politik, atau korupsi. Nah, ini yang bahaya ini. Ini termasuk berita yang berat. Jadi biasanya dalam berita investigasi ini itu dilakukan oleh wartawan-wartawan yang senior, wartawan-wartawan yang handal, yang sudah terbiasa di dalam melakukan penulisan berita. Oke, selanjutnya ada berita opini. Ya, berita opini itu berisi pandangan atau pendapat dari penulis mengenai suatu isu atau peristiwa tertentu. Jadinya ada peristiwa, ada kejadian, ya. Nah, teman-teman itu silakan berikan pandangan bagaimana peristiwa itu. Oke. Yang selanjutnya ada namanya berita olahraga. Nah, kalau ini yang laki-laki pasti tahu semuanya ini. Berita olahraga itu semua berita informasi terkait tentang olahraga. Ya. Selanjutnya ada berita lokal. Berita lokal itu artinya berita-berita yang disampaikan terkait informasi yang ada di sekitar lokal. Lokal itu artinya tempat kita di mana kita tinggal. Kalau kita tinggalnya di Lombok, maka berita itu kalau dia masih mencakup tentang Lombok, ya baik tradisinya, agamanya, sosialnya, politiknya, dan lain sebagainya, itu merupakan berita lokal. Oke. Terus ada juga berita internasional. Oke, berita internasional ini adalah berita-berita yang bagaimana kondisi keadaan yang ada di luar negeri. Contohnya teman-teman mungkin sering melihat itu video-video pengeboman Israel ke Palestina dan kondisi-kondisi lainnya di luar negeri lainnya. Itu merupakan informasi atau berita internasional. Di sini juga ada berita ekonomi. Berita ekonomi ini mencakup berita-berita tentang bagaimana keadaan ekonomi kita yang ada, baik itu di secara nasional maupun secara lokal. Oke teman-teman, untuk lebih memahami jenis-jenis berita tersebut, saya akan menayangkan sebuah video, ya, sebuah video
yang menunjukkan kumpulan-kumpulan berita. Nanti dari video ini silakan teman-teman simak. Dari video 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini silakan teman-teman ya menyimak manakah yang termasuk dari berita hard news, berita soft news, berita yang lainnya. Teman-teman nanti simak di sini ya. Oke. Kita simak dulu. Aksi gudug gedung Mahkamah Agung dan di Jakarta Pusat dilakukan ribuan orang dari sejumlah organisasi kemasyarakatan. Aksi dengan membawa beragam poster dan spanduk diawali masa dengan melakukan long march dari Jalan Medan Merdeka Barat dan berakhir di Jalan Merdeka Utara, persis di depan gedung Mahkamah Agung. Seorang petani cabai di desa Sukosari, Kecamatan Munir, Lumajang ini membawa tanaman cabai miliknya yang sudah siap panen. Dengan penuh kekesalan, petani tersebut terus mengobati dan mencabuti tanaman cabai rawit miliknya karena harganya anjlok dan mencapai titik terendah, yakni hanya Rp3.000 per kilogram. Tim dorong antara massa yang menamakan diri Aliansi Santri Gus Dur dengan aparat kepolisian ini terjadi di depan kantor PBNU di Jalan Kramat Raya Senen, Jakarta Pusat. Massa yang berusaha menerobos masuk ke area gedung dihadang oleh barikade kepolisian yang berjaga di lokasi hingga berujung kericuhan. Belenggu kemiskinan belum betul-betul dapat dilepaskan. 9,22% rakyat kita ada dalam kategori penduduk miskin. Tidak menutup kemungkinan kondisi ini dapat memperlebar jurang ketimpangan sosial. Lembaga Penelitian Semeru mengungkapkan bahwa di Indonesia, anak yang tumbuh di keluarga miskin cenderung memiliki kesenjangan pendapatan dengan orang dari keluarga tak miskin. Petugas penyelamat Palestina melaporkan Israel menyerang sebuah sekolah di Gaza yang kini telah diubah menjadi tempat pengungsian Kamis 7 November 2024. Serangan tanpa pandang bulu itu menewaskan sedikitnya 14 orang dan melukai puluhan orang lainnya. Seorang pengungsi Muhammad pun mengaku militer Israel tidak memperlihatkan belas kasihan terhadap para pengungsi dengan terus melancarkan serangan. Gibran Raka Buming Raka menorehkan sejumlah prestasi selama memimpin Kota Solo sejak dilantik sebagai wali kota pada 26 Februari 2021. Jejak prestasi Gibran ditandai dengan perubahan wajah Kota Solo dari mulai penambahan kawasan, proyek infrastruktur hingga mendapatkan penghargaan. Pada 25 April 2024, Gibran menjadi salah satu dari 15 kepala daerah yang meraih penghargaan Satya Lancana Karya Bakti Praja Nugraha. Penghargaan diberikan oleh Presiden Joko Widodo di Balai Kota Surabaya saat peringatan Hari Otonomi Daerah yang Kota Cimahi, Jawa Barat siang tadi. Angin yang sangat kencang dan hujan sangat deras menumbangkan sejumlah pohon besar. Kekacauan lalu lintas pun terjadi di Kota Cimahi karena banyak ruas jalan yang tertutup batang pohon. Tak hanya melintang di jalanan, pokok pohon juga menimpa sebuah mobil pickup. Seperti yang diketahui, timnas Jepang akan menjadi tamu di Stadion Utama Gelora Bung Karno markas timnas Indonesia dalam pertandingan lanjutan babak ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia. Pertandingan timnas Indonesia versus Jepang akan diselenggarakan pada Jumat 15 November 2024 mendatang. Skuad Samurai Biru yang sudah ada di puncak klasemen grup C nampaknya tak mau sembarangan menatap pertandingan ini. Skuad asuhan Haji Memorial sudah diboyong ke Indonesia sejak dini hari tadi. Mereka juga sudah tiba di Indonesia, namun hanya sebagian pemain saja. Pasalnya, sebagian para pemain Jepang masih berada di Eropa guna menyelesaikan pertandingan terakhirnya di klubnya masing-masing. Di atas kertas, Jepang lebih diunggulkan ketimbang Indonesia karena dalam skuad mereka terdapat pemain dengan kualitas mumpuni dan berkarir di Eropa. Jepang adalah tim langganan Piala Dunia yang mewakili Asia, sementara Indonesia sejauh ini menyandang status underdog.
itu, silakan kalian tulis apa saja jenis berita yang kalian dapatkan di depan tadi itu, lalu pesan apa yang disampaikan dalam beritanya, apa isi beritanya. Ya, sekali lagi silakan kalian tulis jenis berita apa yang kalian pahami dari depan tersebut. Kemudian silakan kalian tulis apa saja pesan-pesan yang disampaikan dalam berita tersebut. Saya kasih waktunya cuma 2 menit ya untuk menulis. Satu menit lagi. Oke, waktunya sudah habis. Oke, sudah habis. Ya, baik. Di sini sekarang saya akan bertanya beberapa teman-teman apa saja berita yang teman-teman pahami tadi itu. Ya, lalu kemudian jelaskan apa isi dari berita tersebut. Meskipun teman-teman nggak tulis, ya silahkan dijelaskan. Mungkin baru ingat gitu. Baik, dari yang ini sebutkan siapa namanya, terus jelaskan berita apa saja, kemudian apa aja isinya. Silahkan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Livian Diana. Saya di sini akan menjelaskan tentang berita yang tadi saya lihat. Jadi berita yang tadi yang sempat saya tahukan adalah tentang berita internasional. Jadi berita internasional yang berisi tentang bagaimana kehidupan orang di luar, maksudnya di luar negeri. Berita yang berisi tentang informasi di luar negeri seperti pengeboman Israel yang beruntun yang tidak ada habisnya ke negara Palestina. Terus baik, tepuk tangan untuk temannya ya. Sekarang tadi sudah ada perwakilan dari Putri, sekarang kita tunjuk perwakilan dari Putra. Oke, asal aja. Asal ada berdiri. Diceritakan apa tadi dapatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Hafiz Mufti dari Prodi KPI semester 5. Jadi saya akan menjelaskan tentang berita yang saya dapatkan tadi, yakni berita tentang politik. Bahwasanya Gibran banyak sekali yang dia bangun, dan menjadi Gibran saat menjadi gubernur Solo banyak sekali Solo itu lebih berkembang daripada sebelumnya. Baik, terima kasih ya. Oke, yang terakhir ya. Oke, kita bersama dulu. Oke, alhamdulillah kita sudah mencoba untuk memberikan penjelasan sekaligus contoh, sekaligus teman-teman itu mencoba menganalisis berita yang sudah kita sampaikan. Sama-sama kita tonton. Saya harapkan dari pembelajaran pertemuan kali ini teman-teman bisa memahami materi yang berkaitan tentang analisis pesan dalam media atau berita. Dan teman-teman jangan sampai ilmunya hanya diterapkan di kelas ini, tapi setelah ini silakan terapkan di luar. Dan teman-teman itu berkembang menjadi orang-orang yang kritis dalam membaca berita. Dan mungkin ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Baik, tidak ada. Saya rasa sudah jelas, dan memang sangat jelas ya, karena sudah ada teori, ada contoh, langsung kita praktik gitu. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan ada keberkahan pertemuan kita kali ini. Dan saya sekali lagi mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah. Kalau memang ada kelebihan bisa dibawa pulang. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah. Nicholas.